Udah 4 bulan setelah halving bulan April kemarin, kapan nih kita mesti borong kriptonya? Sini aku kasih tahu keadaan market sekarang, biar kamu bisa nentuin kapan mesti masuk. Tapi ingat apa? Ya bener, harus Dior. Hai, balik lagi sama aku Ari, selamat datang di channel Koinvestasi. Nah ayo, ngaku siapa yang kemarin sempat panic sell di harga 57.000 dolar. Bitcoin sempat nyentuh ke 70.000 dolar lagi. Kirain bakal ATH lagi, kok malah turun ke 66.000 dolar. Jadi ini bakal lanjut nge-pump atau jangan-jangan fake pump lagi nih. Terus buat yang udah jual, kira-kira kapan enaknya buat masuk lagi? Nah, di video ini aku bakal ngupdate market dari sentimen akhir-akhir ini sampai aktivitas secara on-chain. Jadi tonton sampai habis biar kamu tahu kapan waktu yang pas dan cocok buat kamu untuk beli dan borong kripto. Tapi ingat kan kawan-kawan harus ngapain? Betul, ini bukan saran finansial, jadi tetap do your own research. Kita mulai dari berita dulu nih, atau bisa dibilang sentimen pasar. Beberapa minggu lalu situasi campur aduk banget. Banyak banget peristiwa penting yang berdampak ke pasar kripto, dimulai dari pemilu Amerika yang seru antara Joe Biden dan Trump, di mana Trump membawa narasi Bitcoin sebagai kampanyenya. Jadi setiap Trump ngomong, Bitcoin naik. Tapi plot twistnya, Joe Biden mengundurkan diri dari pemilu dan digantikan wakilnya yaitu Kamala Harris. Sontak pasar langsung positif terhadap Bitcoin dan langsung pump ke level 69.000 dolar dari sebelumnya di level 57.000 dolar. Minggu selanjutnya ada kabar ETF ETH yang udah boleh diperjualbelikan, walaupun ETH sempat turun tapi optimisme investor masih kuat. Terbukti di mana ETH cepat recovery-nya. Dari penjualan ETF di hari pertama, lebih banyak 5% dari Bitcoin. Nggak sampai di situ aja, beberapa hari setelahnya ada Bitcoin Conference yang dihadiri sama Trump. Dia ngomong kalau dia jadi presiden bakal pecat ketua SEC si Gary Gensler dan stop jual Bitcoin milik Amerika. Gara-gara ini lagi, Bitcoin pump ke 70.000 dolar. Emang ya, Trump itu emang paling bisa ngomporin market. Tapi abis Trump ngomong, pemerintah Amerika malah mindahin Bitcoin sebanyak 2 miliar dolar yang dipindahin ke wallet baru. Walaupun belum jelas untuk apa, tapi asumsinya ya mereka bakal ngedam Bitcoinnya. Gara-gara spekulasi ini, Bitcoin kembali jatuh ke level 66.000 dolar. Tadi kan dari sentimen atau berita-berita terkini. Tapi fakta on-chain-nya gimana ya? Apa jangan-jangan pump kemarin cuma temporary alias bukan beneran ada pergerakan besar dari para whale? Kalau dilihat dari CoinGlass nih, platform buat ngelihat aktivitas on-chain, di sini kita bisa lihat 4 hal penting. Pertama, ada volume open interest atau dana yang masuk pada futures, volume aktivitas Bitcoin atau bisa dibilang spot, dominasi Bitcoin, dan saldo atau bisa dibilang ketersediaan Bitcoin di pasar. Kalau dilihat dari open interest atau volume pasar berjangka futures, terjadi kenaikan yang melebihi dari harga Bitcoin itu sendiri. Sebenarnya, ini nggak terlalu mempengaruhi harga Bitcoin, karena pasar berjangka tidak langsung membeli Bitcoinnya. Hanya kontrak, tapi ini juga jadi penentu arah harga Bitcoin short term, karena biasanya market maker akan mengambil likuiditas terbanyak. Contoh, bisa kita lihat dari liquidation map, terlihat banyak volume uang di area 70.000 dolar yang berarti banyak akan terlikuidasi jika Bitcoin nyentuh 70.000 dolar. Nah, kemungkinan market maker akan nge-push harga tersebut dengan cara membeli sampai di harga tersebut. Ingat, market maker ini bekerja dengan perusahaan manajemen keuangan. Jadi uangnya nggak bisa dibandingin sama kita-kita ya guys ya. Selanjutnya, ada volume Bitcoin spot. Bisa dilihat di chart, adanya kenaikan sedikit dan ada penurunan yang berarti adanya penjualan yang terjadi akhir-akhir ini. Kalau dari dominasinya, dilihat dari chart dominasi Bitcoin ada kenaikan dan sedang berada 55% yang berarti uang dari investor mengalir ke Bitcoin lebih banyak dibandingkan koin lainnya. Makanya dampak untuk altcoin saat Bitcoin naik kemarin tidak terlalu kerasa. Dan terakhir, balance dari Bitcoin di pasar, ini yang paling penting. Dari chartnya bisa dilihat kalau ketersediaan Bitcoin sedang turun, tandanya banyak yang membeli. Tapi yang menariknya, ketersediaan dolar makin meningkat. Tandanya kita akan berebutan buat beli Bitcoin karena dolar yang tersedia meningkat. Tetapi, ketersediaan Bitcoin malah menurun. Setelah kita update soal sentimen berita dan data on-chain, saatnya kita lengkapi dengan analisis chart harganya. Kapan nih kita bisa beli? Sebelumnya, aku mau ngingetin kata-kata mutiara kita, yaitu do your own research. Pastiin kamu bertanggung jawab terhadap keuangan masing-masing. Kalau dilihat dari chart dengan time frame 1 minggu,
kita bisa ngelihat Bitcoin udah di area demand-nya, di area $66.000 sampai $65.000. Di sini jadi penentuan jika Bitcoin mantul ke atas keluar dari area demand, maka Bitcoin akan melanjutkan price discovery atau bisa dibilang ATH baru. Tapi kalau Bitcoin malah tembus ke bawah, tidak menemukan pembelinya di area demand, maka akan ke arah supportnya yaitu $61.000. Tapi kalau dari historical pada bulan Agustus pada tahun halving di cycle lalu, yaitu di 2020, altcoin mengalami kenaikan sebanyak 32% dan di masa buluran altcoin naik 72%. Nah, berdasarkan histori cycle lalu, di cycle ini jadi banyak yang spekulasi di bulan Agustus ini bakal ada kenaikan yang signifikan. Jadi buat yang pump kemarin itu gimana? Apakah itu fake pump aja atau bakal awal mula? Kemungkinan ini cuma tes likuiditas aja atau mainannya si market maker. Jadi bisa ada koreksi sedikit di awal bulan ini. Buat kamu yang udah jual di harga bawah, bisa nih mulai pertimbangin beli di harga di $66.000 sampai $61.000 atau support terbawah. Terus update buat harga Bitcoin dengan time frame weekly, kalau candle barunya cenderung turun berarti harus tunggu dulu. Kalau sebaliknya, berarti tahu kan harus apa? Harus dior lagi lah. Oke, gimana? Udah jelas belum penjelasannya? Kalau nggak paham, coba komen di bawah, biar kita diskusi bareng-bareng. Tapi emang ya, gara-gara Trump yang jadi awal mula pemicu pump, dari tadinya kita diam-diam nunggu ETF Ethereum biar ngedam, malah jadi pump. Ditambah Biden mengundurkan diri, makin kencang aja naiknya. Dan juga dari data on-chain-nya, kita udah mulai rebutan nih buat beli Bitcoin, karena supply-nya yang makin menipis. Kayaknya juga udah pada siap-siap beli ya, kalau ngelihat dari segi chart-nya yang juga udah masuki area demand. Kalau kamu udah beli kripto apa aja? Oh ya, ada satu hal yang paling penting dan kamu harus lakuin nih di bulan ini, yaitu jangan lupa like dan share video ini kalau kamu merasa informasi dari kita ini bermanfaat. Karena di Koinvestasi, semua bisa kripto.